Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. 7 tahanan kasus narkoba rubah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat tersebut berhasil kabur usai menjebol teralis besi kamar hunian mereka pada Selasa pagi melewati gorong-gorong yang terhubung dengan bagian luar rutan. Inilah wajah ketujuh tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang nekat melarikan diri pada Selasa pagi. Ketujuh orang tahanan kasus narkoba tersebut diketahui yakni Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Insiden kaburnya 7 orang tahanan tersebut diketahui sekitar pukul 7.50 pagi saat tengah dilakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan regu jaga pagi hari. Petugas yang curiga dengan kondisi kamar 16 Blok S dalam keadaan terkunci dari dalam dan langsung mendobrak kamar hunian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati tahanan melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar hunian dan turun menggunakan kain dan berhasil kabur dengan cara melewati gorong-gorong yang terhubung dengan bagian luar rutan. Sehubungan dengan adanya pelarian 7 orang warga binaan pemasyarakatan dari rumah tahanan kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba. Nah, 7 orang ini sedang kami telusuri modus pelariannya, waktu tepat pelariannya, dan langkah-langkah yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Pihaknya juga masih dalam penyelidikan terkait dugaan keterlibatan orang lain dalam membantu proses pelarian 7 tahanan tersebut. Tak hanya menghimbau, pihak rutan kelas 1 Salemba juga meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan 7 tahanan tersebut untuk melapor kepada pihak berwajib. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, buntut dari 7 korban pelaku yang kabur dari rutan Salemba ini, pemirsa, Komisi 13 DPR RI ini melakukan inspeksi ke rutan Salemba, Jakarta Pusat. Setelah anggota komisi lainnya hadir untuk langsung masuk ke dalam rutan. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyebut sidak ini dilakukan untuk merespon kejadian kaburnya 7 tahanan dari rutan Salemba pada Selasa dini hari. Ia juga menyatakan akan melihat seluruh aspek pada rutan ini, termasuk sel dan keamanannya. Ya, Bang Willy. Dikit aja, Bang. Mik, berdalam aja. Sel gue. Oke, kita masuk dulu. Kita nggak bisa ikut. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kaburnya 7 tahanan kasus narkoba di rumah tahanan kelas 1 Salemba, kita sudah bersama dengan reporter TV One, ada Zinedine Dohan di sana. Selamat siang Dohan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Raisalia dan juga pemirsa, tadi Komisi 13 DPR RI ini sudah melakukan sidak di rutan Salemba ini untuk merespon kabar bahwa kaburnya 7 tahanan dari rutan Salemba pada Selasa dini hari lalu, yang mana juga tadi sidak ini dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi terpantau Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya dan juga beberapa anggota komisi lainnya langsung hadir ke rutan Salemba, terus langsung masuk ke dalam untuk terlebih dahulu mengadakan rapat secara terbatas dan tertutup ini bersama dengan pihak rutan dan juga dengan perwakilan dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Nah, pada proses rapat ini yang ingin diketahui oleh Komisi 13 adalah mengenai profiling dari ketujuh narapidana yang kabur dari rutan Salemba. Nah, tentunya ada beberapa poin yang memang di-highlight oleh Komisi 13 pada sidak pada hari ini. Yang pertama adalah mengapa ketujuh narapidana ini bisa berada dalam satu sel
yang mana status dari ketujuh narapidana ini berbeda, yaitu 3 merupakan seorang narapidana dan 4 merupakan seorang tahanan yang memang masih dalam proses. Nah, ini nantinya akan didalami, ini apakah titipan dari polisi maupun titipan dari jaksa tahanan yang berada di dalam, dan juga apakah memang ketujuhnya ini sudah saling mengenal sebelumnya, mengingat juga memang ketujuh narapidana yang kabur dari rutan Salemba ini seluruhnya masuk dikarenakan kasus narkoba seperti itu. Lalu yang kedua, ini yang di-highlight adalah mengenai CCTV yang berada di dalam atau di sekitar dari rutan Salemba itu sendiri. Tadi juga Willy Aditya menyebutkan bahwa memang beberapa CCTV terpantau mati termasuk di bagian belakang. Bagian belakang ini merupakan bagian terjadinya proses kabur seperti itu oleh para 7 terpidana ini. Nah, di bagian belakang tepatnya yang mengarah ke TKP, CCTV ini tidak aktif atau mati, sehingga juga memang tidak ada memperlihatkan gerak-gerik kaburnya ke-7 orang ini. Nah, selain itu juga dari segi daya tampung sendiri untuk rutan Salemba, memang tadi Komisi 13 menyebutkan ini sudah sangat overload, ini hampir beratus-ratus kali lipat overloadnya, dikarenakan satu penjaga ini harus bisa menjaga sekitar lebih dari 100 orang. Oleh karena itu nantinya Komisi 13 akan membuat panitia kerja pemasyarakatan untuk fokus menangani kasus yang serupa bukan hanya di rutan Salemba, namun juga nantinya antisipasi akan dilakukan di rutan maupun di lapas lainnya. Rehana dan juga pemirsa, kami juga tadi sempat memantau ke bagian gorong-gorong, yang mana gorong-gorong ini juga digunakan oleh ke-7 orang yang kabur ini untuk keluar dari kawasan rutan Salemba menuju keluar, yang tempatnya berada di bagian belakang. Sebetulnya gorong-gorongnya ini tidak terlalu lebar, lebarnya hanya sekitar 80 hingga 90 cm saja. Namun juga untuk jarak ke dalam ini kira-kira sekitar 50 meter jika kami lihat dari bagian luar menuju ke dalam. Kami juga sempat melihat tadi ini untuk teralis dari gorong-gorong sendiri sudah diperbarui, sudah dibuat teralis yang baru, namun di balik dari teralis yang sudah diperbarui ini sangat terlihat jelas bahwa ada beberapa batangan besi yang juga sudah rusak atau sudah terkoyak, gitu, bekas dari kaburnya ke-7 terpidana. Nah, kami masih akan terus memantau bagaimana nantinya perkembangan dari proses pencarian ke-7 narapidana yang kabur dari rutan Salemba. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio.